Kembali lagi di live event tahun baru. Wah, nggak kerasa udah tahun 2026 tahunnya. Iya benar. Perasaan 30 menit lagi lalu 2025. Iya. Iyalah. Setahun yang lalu kan 2024. Iya. Iya, gitu aja terus. Oke, Tong, kita lanjut lagi ngobrol dengan Mas Umam. Apa kabar? Chat. Udah. Kelihatan banget ngulur durasinya, kelihatan banget. Kentara, terlalu kentara. Saya mau nanya serius sebenarnya. Ini sepanjang 2025 ini Iya. di mana tugasnya? Depok ya? di Depok ya. Depok. Kasus apa yang paling banyak terjadi nih? Di Depok alhamdulillah setiap tahunnya tuh kebakaran kita menurun, Mas. Wih. Iya, tapi kasus aneh-anehnya meningkat. Kasus paling aneh deh. Itu tadi yang bercerai, terus yang kedua minta dibayarin kontrakan pun ada. Dibayarin kontrakan. Iya. Akhirnya patungan apa gimana nih? Enggak, kita usir. Token listrik saya aja masih bunyi. Jangan-jangan yang punya kontrakan. Iya, ternyata Ya. banyak yang kasus aneh-aneh ya. Banyak kasus aneh-aneh dan biasanya kalau kebakaran itu kebanyakan tuh rumah warga dan alhamdulillahnya di Depok tuh nggak terlalu padat penduduk. Jadi agak memudahkan kita untuk memadamkan gitu kan. Kalau padat penduduk kan ini yang agak susah tuh kita harus gelar selang panjang kayak gitu segala macam itu yang agak sulit gitu. Skill apa yang harus dimiliki oleh seorang damkar? Skill teori-teori dasar api gitu tuh terus gimana cara mademin dan yang paling terpenting adalah bisa manajemen emosional. Oh. Karena kita kalau di lokasi kebakaran nih kita nggak tahu Pak nih warga nih kayak gimana. Nah itu karena kita kalau di lokasi kebakaran itu kita nggak boleh dengerin komando selain komandonya komandan kita Danru gitu. Nggak bisa tuh kita dengerin kata masyarakat disuruh nyemprot ke kanan. Padahal komandan kita nyuruhnya ke kiri. Gitu. Iya. Soalnya di kanan ada komandan kita kan. Komandan yang kesemprot gitu. Iya. Bahaya. Makanya ke kiri aja. Gitu. Lagi berdiri di situ, ngapain komandan di situ coba? Iya. Oh jadi gitu ya. Iya. Ternyata banyak juga skill yang harus dimiliki oleh damkar toh. Iya, betul. Cara nangkap ular deh gimana? Cara nangkap ular paling gampang? Kalau cara nangkap ular itu kalau ularnya berbisa itu saran saya mendingan jangan ditangkap Bang. Diapain tuh? Dikagetin. Waduh. Enggak. Kagetnya gimana toh? Kagetnya toh? Kagetin. Gitu. Jadi kalau ular yang berbisa itu kalau bisa jangan dikageti, jangan ditangkap. Cukup dipantau dari jauh, terus telepon damkar aja. Oh iya. Iya. Karena berbahaya Pak. Iya, benar, berbahaya. jangan didekati tuh. Iya, khawatirnya apalagi kalau kobra yang ular itu dia semakin kecil tuh semakin bahaya sebenarnya. Karena dia belum tahu takaran yang bisa matiin manusia. Yang dikeluarkan Maksudnya ya. yang dikeluarkan. Dia belum tahu takarannya tuh, asal semprot aja. Bisa jadi ntar tambah banyak gitu apa segala macam dan itu membahayakan si orang yang nangkepnya itu. Oke. Gitu. Makanya kalau ketemu sama ular-ular yang berbisa kayak ular kobra atau ular cincin emas, nah itu lebih baik dipantau dari jauh, jangan digeprek, jangan diusir apa segala macam, telepon damkar. Iya, Gitu. Dipantau aja, lihat aja ularnya mau kemana nih gitu. Ah iya, tiba-tiba udah di sini. Nah, Iya. Soalnya saya pernah Pak, ada ibu-ibu minta tolong sama saya tuh ular, katanya di rumahnya ada ular, dia nggak berani keluar, akhirnya dia ngurung di dalam kamar, pintu rumahnya kekunci, jadi nggak ada yang bisa tuh, kita bingung mau masuk lewat mana, dan ternyata ular itu udah diusir, begitu masuk ularnya nggak ada, adanya ereking ya, emang king cobra sih itu kan, tapi kan bukan ular itu kan, motor gitu, Iya, gitu. Benar. Iya. Udah serius loh kita nih. Iya. Kan tahun baru kita harus happy. Iya, itu dia. Hey. Jadi kalau ada kobra kan berbisa, Iya. telepon damkar aja. Telepon damkar Teman aja. saya sih pendul, aduh kobra. Main suling dia. Untungnya nggak berubah jadi orang gitu. Iya. Tapi kan ini musim hujan nih. Iya. Jadi jarang dong kasus kebakaran. Emang Bang kebakaran jarang, tapi ular sama binyawak udah keluar. Bang. Oh, iya. Ular sama binyawak udah keluar karena ular sama biawak itu dia tuh demen sama tempat-tempat yang lembab. Oke. Kayak di kamar mandi gitu. Terus ban dalem nah gitu. Udah lembab kan. Kalau ban luar kagak ya? Enggak. Apalagi yang habis diperiksa meleleh kan. Nah, itu lembab banget tuh. Iya. Jadi makanya khawatirnya itu dan cara untuk menangani biar ular atau biawak itu nggak masuk dengan cara ini biasanya kita siram pakai wipol. Gitu Pakai ya. pengharum lantai. Iya. Nah, pakai pengharum lantai karena ular tuh takut sama
bau yang menyengat. Atau anduk kuli bisa terus di kan baunya menyengat kan. Taruh aja gitu. Itu manduk saya aja. Anduk mandor aja. Itu kan menyengat tuh bisa tuh. Nah, terus Banyak ya pengalaman lo ya. Asumam ya. Emang yang ditemui itu banyak yang absurd-absurd, Ya, banyak yang betul. unik-unik. Betul. Bayangin nemenin rapot lo. Nah, itu benar. Nemenin ngambil rapot. Terus apalagi yang paling berkesan hingga saat ini yang nggak bisa dilupain sampai sekarang Mas Umam? Yang paling saya nggak bisa lupain nih adalah saya pernah evakuasi bawa bapak, maaf nih ya, stroke ringan di atas asbes. Jadi itu tuh ceritanya bulan puasa. Mau lebaran, jadi lagi mau ngerapihin rumah karena mau lebaran, anaknya disuruh nggak ada yang mau tuh. Sampai akhirnya dia, namanya bawa bapak kan gatel ya, akhirnya pada suruh nggak mau, gue lah yang naik ke atas. Begitu sampai di atas itu bawa bapak hilang dari jam 6 pagi. Ketahuan jam 10 pagi itu karena istrinya itu mau jemur rengginang. Begitu istrinya jemur rengginang di atas genteng, set, kok ini kok rengginang kayak ada yang ganjel ya. Pas dilihat nimpahin pala suaminya. Oh iya? Gitu, dan akhirnya wah ada bapaknya nih gitu. Oh di sini bapak gitu tuh. Akhirnya anaknya mau nolongin nggak bisa segala macem. Akhirnya dia panik, dia minta tolong nelpon kita tuh damkar. Nah saat ditolong itu karena rapuh, begitu ditolong, begitu mau ditaruh di tanduk portable, ambrol Mas. Dan beruntungnya waktu itu komandan saya langsung nge-backup gini. Jadi yang jatuh tuh komandan saya. Jadi si bapak itu nimpah gitu. Dan setelah itu ya alhamdulillah itu dia berhasil selamat. Dan sampai sekarang alhamdulillah orangnya masih hidup juga gitu. Wih, keren ya. Itu yang Menyelamatkan nyawa manusia itu memang tidak Nomor mudah satu ya. tadi dia kan. Iya, itu nyawa nomor satu nyawa gitu. Iya, manusia iya. duluan. ya. Luar biasa. Nah, di tahun baru ini tentunya pasti ada harapan dari Mas Umam untuk damkar. Iya. Dan juga mungkin untuk Indonesia ke depan seperti apa Mas Umam? Ya balik lagi, saya setiap ditanya masalah harapan saya tentang damkar, tetap nomor satu harapan saya adalah damkar tuh punya kementerian atau departemen sendiri di pusat Mas. Oh. Itu tuh karena biar jadinya merata semua. Dan alhamdulillah meskipun yang tadi saya bilang sudah P3K paruh waktu itu semua, tapi ada yang masih belum mungkin. Nah mudah-mudahan sih itu segera terakomodir dan mereka tuh mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapatkan gitu. Karena kalau misalkan udah jadi departemen sendiri, jadinya semuanya terkoordinasi dengan baik gitu. Semuanya aturannya sama, apa sama gitu segala macam. Dan alhamdulillah kayak kemarin kan DKI itu sempet hibahin mobil tuh buat daerah-daerah gitu kan. Depok mah nggak ngambil, Kenapa? soalnya deket. Kasihnya yang Nggak perlu dihibah juga soalnya kalau kita minta pertolongan dia suka bantuin. Oh iya iya. Jadi mendingan kayak gitu Iya, aja iya, kan iya. nggak kudu ngerawat kita jadinya. Iya iya. Iya benar bukan benar. dana lagi operasional. Iya gitu maksudnya. Ini memang prinsip efisiensi. Iya. Terima kasih Mas Umam sudah hadir ya Sama-sama, Mas. di live event tahun baru. Terima kasih penonton sudah hadir di studio. Terima kasih juga para pemirsa dimanapun Anda berada. Sekali lagi selamat tahun baru 2026. Dan sampai jumpa lagi di live event tahun baru 2027. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.